Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini saya bersama narasumber saya, kita akan membicarakan tentang pekerjaan di bidang investigatif. Jadi di depan saya ini sudah ada Kak Indra yang bekerja di bidang investigatif. Yuk kita cari tahu apa sih pekerjaan di bidang investigatif yang Kak Indra tekuni sekarang. Halo Kak Indra. Halo, Mungkin bisa perkenalkan diri dulu Kak Indra. oke, perkenalkan nama saya Indra. Pekerjaan saya itu di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di salah satu universitas di Surabaya. Oke, Kak Indra, langsung aja deh. Saya mau langsung nanya nih. Bisa Kak Indra sampaikan nih, ceritakan bagaimana sih perjalanan Kak Indra hingga akhirnya terjun di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat ini? Kalau perjalanan ya, sebenarnya kan lulus kuliah itu saya kan mahasiswa pertanian dulu. Lulus masih masuk dalam pertanian. Setelah itu 6 bulan saya kerja di pabrik rokok, baru masuk ke lembaga penelitian dan pengabdian. Nah, bisa masuk ke dunia itu sebenarnya karena ada kenalan, dan saya tuh punya ikatan alumni yang kuat, di mana kami itu bisa sering sekali melakukan kegiatan pengabdian bersama seperti itu. Nah, kebetulan ketika ada lowongan pekerjaan tentang pengabdian atau penelitian ini, saya ditawari waktu itu, dan akhirnya saya join lah ke sana. Sudah berapa tahun Kak? Sudah 2 tahun, kebetulan 2 tahun ini. Oke. Lalu bidang pendidikan apa sih yang paling berperan dalam mendukung pekerjaan Kak Indra saat ini di dunia penelitian? Sebenarnya kalau di LPPM atau di Lembaga Penelitian dan Pengabdian itu, semua latar belakang pendidikan itu bisa masuk ke sana. Hanya kalau yang kami amati atau yang saya amati adalah yang biasanya penting di LPPM itu adalah jurusan statistik, karena statistik itu sangat dibutuhkan dalam mengolah data dan lain sebagainya. Lalu untuk yang lain-lainnya sebetulnya semua jurusan bisa, hanya butuh keterampilan khusus di mana itu bisa eh, menunjang dalam kegiatan penelitian atau pengabdian yang dilakukan gitu. Lalu, menurut Kak Indra, keterampilan apa saja yang paling penting untuk bekerja di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat selain statistik tadi yang mungkin Kak Indra sampaikan? Keterampilannya, keterampilan itu yang penting sebenarnya adalah kemampuan untuk bisa menganalisa kondisi sekitar, atau bahasa sederhananya memiliki empati yang kuat, kepekaan sosial. Karena dengan cara yang seperti itu kita kan sangat mudah melihat, kalau penelitian itu yang saya bayangkan adalah penelitian itu bicara tentang gap gitu ya. Nah, gap itu akan terlihat ketika kita memiliki kepekaan gitu. Termasuk dalam bidang pengabdian. Pengabdian itu kan bicara tentang mencari masalah di masyarakat, di mana masalah itu diselesaikan dengan keahlian yang dimiliki para dosen dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi baik penelitian pengabdian itu butuh yang namanya empati atau kepekaan dalam melihat kondisi sosial. Itu kalau misalnya konteksnya sosial. Tapi kalau konteksnya saintik atau saintis, itu agak sedikit berbeda. Pendekatannya biasanya lebih ke pendekatan penalaran atau logik yang apa ya, bisa dibilang penalaran dalam melihat masa depan, kemampuan dalam melihat masa depan. Contoh, kalau misalnya kita melihat beberapa peneliti saintis itu melihatnya itu adalah sesuatu yang mungkin belum terpikirkan saat ini tapi bisa bermanfaat untuk masa depan. Kayak zaman dulu mungkin sebelum ada AI, orang-orang berpikir bagaimana memudahkan pekerjaan manusia dengan adanya bantuan-bantuan robot dan lain sebagainya gitu. Wah, sangat penjelasannya sangat lama sekali ya Kak Indra ya. Oke, selanjutnya. Apa saja tantangan terbesar yang Kak Indra hadapi saat melakukan penelitian atau mendampingi penelitian lain? Kalau kalau kita di dunia sosial itu, hal yang paling berat peneliti di Indonesia itu adalah ketika respondennya itu memiliki mental bahwa menjadi responden itu harus dibayar. Kadang-kadang penelitian itu bicara tentang keikhlasan, bicara tentang eh, apa ya, kondisi yang sesungguhnya di dalam sosial. Habis itu yang kedua adalah ketika budaya Indonesia itu kan budaya nggak enakan ya. Jadi kadang-kadang ada masalah-masalah itu yang mereka tutup-tutupi, sehingga penelitian sosial itu angka margin of error-nya itu tinggi, biasanya 20% gitu.
karena itu adanya bias informasi dari masyarakat itu sendiri. Nah, dengan adanya bias informasi itu menyulitkan kita untuk menyimpulkan sesuatu dalam menilai kondisi sosial. Tapi karena kita ada margin of error-nya itu 20%, itu adalah tingkat apa sih namanya ya, toleransi kesalahan atau tingkat bias dari kondisi sosial itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita setelah melakukan analisa dan pengujian, kalau angkanya itu di bawah 20%, berarti angka keputusan atau hasil penelitiannya itu bisa dianggap valid, seperti itu. Jadi intinya kembali lagi sih, tantangannya itu bisa dari kita, bisa dari masyarakat sebenarnya. Kalau dari kita sebenarnya, penelitian di Indonesia itu kan kurang disupport dengan baik ya. Penelitian itu biayanya besar, mahal gitu. Sedangkan di Indonesia ini punya banyak keterbatasan dalam segi dana dan lain sebagainya. Tapi dengan keterbatasan itu, bagaimana kita bisa tetap berinovasi sehingga penelitian-penelitian itu bisa menghasilkan penelitian-penelitian yang berdampak, seperti itu sih. Lalu dari yang sudah Kak Indra sampaikan tadi ya, adakah tokoh peneliti, akademisi atau ilmuwan yang mungkin menjadi inspirasi dalam pekerjaan Kak Indra? Kalau pekerjaan dulu aku sebenarnya punya tokoh yang sangat menginspirasi kenapa aku ingin kuliah ya. Aku tertarik sama Pak B.J. Habibie sih, karena beliau sangat luar biasa, sangat pemikir gitu ya, penelitian luar biasa gitu, bisa berdampak di Jerman walaupun tidak dihargai di negara sendiri, tapi beliau tetap menjadi orang yang luar biasa dalam segi itu. Dan lalu sebenarnya belakangan ini banyak sekali si peneliti-peneliti yang luar biasa. Saya ketika pameran kemarin di bulan September kemarin di Jakarta, itu saya ketemu salah satu peneliti di bidang farmasi, di mana beliau menciptakan obat untuk TBC atau apa gitu ya. Tapi obatnya itu sangat-sangat luar biasa lah, saya bilang. Dari hal yang organik tapi bisa berdampak, itu dari Universitas Andalas di Padang gitu. Lalu ada beberapa peneliti lainnya yang bergerak di bidang lain-lainnya gitu ya. Kalau sosial sebenarnya dampaknya susah diukurnya gitu kalau menurut saya pribadi ya. Tapi kalau yang science tech itu tuh biasanya dampaknya itu jauh lebih kelihatan. Habis itu saya sih lebih tertarik penelitian-penelitian di bidang lingkungan sebenarnya. Contoh yang ketika kemarin yang baru aja viral di TikTok, yang bapak-bapak marah gara-gara dia mengolah paving dari sampah plastik. Habis itu dia berusaha mengajukan ke pemerintah dan lain sebagainya, merasa tidak dihargai dan lain sebagainya, diapresiasi ya. Dia tidak diapresiasi sehingga dia merasa penelitiannya itu sia-sia gitu. Tapi itu ditangkap sama, ya belakangan ini kita kan sangat hits dengan media sosial ya, ditangkap sama tim Malapa Project, dan itu bisa jadi program yang menurut saya kalau misalnya itu nanti berkembang ke depannya, walaupun itu harga pavingnya mahal, tapi kalau itu bisa mengurangi sampah plastik itu bagus banget sih gitu. Dan contoh-contoh yang penelitian-penelitian berdampak itu seperti itu menurut saya. Oke. Lalu kalau boleh tahu, apa yang paling Kak Indra rasakan dari pekerjaan ini? Apa yang membuat pekerjaan di bidang penelitian ini terasa bermakna bagi Kak Indra? Ya gini, tanpa ada penelitian, inovasi itu nggak akan pernah terjadi gitu. Jadi tanpa ada inovasi, permasalahan-permasalahan pun hampir tidak bisa diselesaikan. Jadi saya merasa ketika kita bisa berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita, itu bisa menjadi kepuasan tersendiri gitu loh. Apalagi kalau misalnya teman-teman nanti bergerak di bidang penelitiannya itu bisa diaplikasikan ke masyarakat langsung, dan itu bisa dirasakan manfaatnya sama masyarakat. Pasti Devi sendiri pernah merasakan sesuatu yang mungkin kecil, kerjaan kecil gitu, tapi kalau itu bisa berdampak untuk orang lain, pasti kita punya kepuasan tersendiri loh. Jadi maknanya adalah bagaimana kita bisa berdampak untuk lingkungan, untuk masyarakat, untuk apapun yang kita bisa lakukan gitu. Oke, jadi eh,
Kak Indah ini merasa bermakna ketika bisa berdampak untuk orang lain seperti itu ya. Oke, mungkin yang terakhir adalah apa sih kunci sukses menurut Kak Indra itu agar dapat berkembang di bidang penelitian dan mengabdi masyarakat ini? Aduh, pakai kunci banget nih ya. Kalau kunci sebenarnya keberhasilan dalam sebuah penelitian dan pengabdian itu adalah yang pertama tadi kan empati atau kepekaan sosial. Yang kedua itu ketekunan dan disiplin. Karena penelitian itu nggak akan pernah bisa terjadi kalau kita nggak tekun dan disiplin. Yang ketiga harus terbuka dengan segala teori dan apa yang ada. Karena penelitian itu selalu menghasilkan sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa jadi belum pernah ada, atau yang sudah pernah ada tapi bisa dikembangkan lagi. Jadi butuh pemikiran yang open minded gitu ya, supaya segala kemungkinan yang terjadi itu bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang mungkin tidak terbayang sebelumnya. Menurut saya sih seperti itu. Tapi itu bisa jadi relevan buat teman-teman, bisa jadi ada hal-hal lain yang peneliti-peneliti lain punya pandangan gitu. Tapi menurut saya itu juga bisa jadi modal yang cukup untuk kita bisa menjadi seorang peneliti yang baik. Oke. Kalau begitu, yang paling terakhir nih Kak Indra bisa sampaikan di kamera. Apa sih pesan Kak Indra untuk mahasiswa atau generasi sekarang, generasi yang muda yang ingin berkarir di dunia penelitian? Oke, buat teman-teman mahasiswa yang ingin berkarir, intinya gini, kalian kan masih mahasiswa, bertanggung jawablah sama kuliah kalian sebaik mungkin, hayati setiap proses yang ada di dalam perkuliahan itu, karena itu bisa jadi modal yang baik untuk kalian menata masa depan. Walaupun tidak sebagai peneliti, baik sebagai profesional dan apapun, saya yakin bahwa apa yang dipelajari saat ini akan sangat-sangat bermanfaat untuk menata masa depan kalian, apalagi menjadi seorang peneliti. Jadi kegiatan berpikir logik dan memiliki metode ilmiah yang baik itu akan membantu kalian menjadi seorang peneliti nantinya. Dan jangan lupa untuk jadi seorang peneliti, lanjutkanlah S2 atau S3 agar itu bisa menjadi modal yang lebih baik lagi untuk masa depan teman-teman. Semangat buat masa depannya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Indra. Kak Indra ini sangat informatif sekali. Saya sangat berterima kasih karena Kak Indra sudah bersedia untuk diwawancarai oleh saya. Say hi untuk kamera kita nih. Oke. Terima kasih teman-teman.